Pernahkah kau mendengar legenda, 9 anjing menghasilkan 1 dan 3 harimau menghasilkan 1 macan tutul? Dikatakan bahwa 9 anjing ganas bertarung sampai mati. Dan yang terakhir yang bertahan, dapat dengan mudah membunuh 3 harimau sekaligus. Yang terakhir yang bertahan adalah macan tutul. Macan tutul tidak memiliki loreng yang jelas seperti harimau, melainkan berwarna kuning keemasan. Konon, harimau tidak akan melahirkan lebih dari 2 anak. Jika ada anak ketiga, anak harimau itu pasti kurus dan jelek. Induk harimau tidak hanya tidak akan menyusuinya, tetapi juga akan meninggalkannya di antara kawanan serigala, di tempat di mana binatang buas sering berkeliaran. Anak harimau yang sangat jarang lahir dan sangat jarang bertahan hidup ini akan tumbuh menjadi macan tutul. Alasan mengapa macan tutul begitu kuat dan ganas adalah karena pengalamannya di masa kecil. Karena kehilangan perawatan orang tuanya, ia harus memakan bangkai dan kulit pohon, menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi ancaman binatang buas lainnya, ia harus bertarung untuk bertahan hidup. Setelah nyaris mati berkali-kali, macan tutul yang tangguh itu mengembangkan kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Penderitaan dan pertumbuhan masa kecilnya membuatnya membenci semua binatang buas yang kuat. Tetapi yang pertama ingin dibunuhnya adalah induk harimau, yang meninggalkannya dan menyebabkan kematiannya. Kemudian, 2 saudara kandungnya yang merampas kasih sayang ibunya. Itu saja belum cukup, ia tidak akan berhenti untuk memulihkan lukanya, tetapi akan membunuh semua binatang buas yang ganas satu persatu. Barulah ia akan berhenti. Suatu hari ketika aku berumur 8 tahun, aku pergi ke gunung bersama kakekku untuk mencari jamur. Tiba-tiba, aku mendengar lolongan sedih, didorong oleh rasa ingin tahu. Aku mengikuti arah suara itu, menyingkirkan semak setinggi pinggang. Aku melihat pemandangan yang membuatku mual sampai sekarang, membuat perutku bergejolak setiap kali aku mengingatnya. Di balik semak-semak itu ada seekor harimau kuning keemasan. Cakarnya yang tajam mencengkeram seseorang. Dengan mudah, ia mencabik-cabik orang itu. Darah dan daging muncrat kemana-mana. Aku bahkan merasakan beberapa tetes darah dan daging di wajahku. Aku terkejut dan mulutku ternganga. Secara naluriah, aku ingin berteriak, tetapi tanganku secara refleks menutup mulutku. Aku tahu jika aku mengejutkan harimau ini, aku juga akan mati. Orang di tanah itu tidak berteriak. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sudah mati. Saat itulah aku mengenalinya. Itu adalah Paman Li, pemburu dari desa. Dia selalu berburu di pegunungan ini dan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Bagaimana sekarang? Degan itu terlalu berdarah. Kakiku gemetar tak terkendali. Tetapi karena aku tumbuh di kaki gunung. Dalam situasi seperti ini, melarikan diri adalah hal kedua. Yang paling penting adalah menemukan kotoran harimau untuk dioleskan ke tubuhku. Dengan aroma harimau di tubuhku, aku akan lebih aman. Untungnya, aku tidak perlu repot mencarinya. Ada kotoran harimau di kakiku. Saat ini, aku tidak peduli lagi dengan rasa jijik. Aku mengambil segenggam dan mengoleskannya ke pergelangan tangan dan pergelangan kakiku. Aku masih bisa mendengar suara harimau mengunyah tulang. Krek, krek. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku mundur sedikit, lalu mulai berlari. Tak jauh, aku bertemu kakek yang sedang mengerutkan dahi. Mencariku. Dasar bocah, larinya cepat sekali. Kenapa tidak tunggu kakek? Belum sempat aku bicara. Kakek buru-buru mendesak. Cepat pergi. Ada harimau mati di gunung. Luka fatal di lehernya sangat aneh. Kurasa ada monster di hutan. Ini tidak aman. Ayo cepat pulang. Sambil bicara, kakek menatapku dengan sedikit jijik. Menarik tanganku yang penuh kotoran harimau. Kenapa badanmu seperti ini? Mendengar pertanyaan kakek, aku membusungkan dada. Kakek, aku pintar, kan? Tadi aku melihat seekor harimau besar. Lalu aku langsung melakukan apa yang kakek ajarkan. Mengoleskan kotoran harimau ke tubuhku. Kakek terdiam sejenak, lalu mempercepat langkahnya. Seharusnya tidak begini. Ini kaki gunung. Binatang buas seperti itu seharusnya tidak turun gunung. Kenapa hari ini bertemu 2? Kakek bergumam, tapi genggamannya di tanganku semakin kuat. Kakek, aku juga melihat harimau itu memakan Paman Li dari desa kita. Harimau itu berwarna emas seluruhnya. Oh ya, aku melihat ada harimau mati tergeletak di sampingnya. Mulutnya terbuka dan darah berceceran di mana-mana. Mungkin Paman Li membunuh teman harimau itu. Jadi harimau itu balas dendam. Mungkin karena aku masih kecil. Jadi setiap kali melihat Paman Li pulang berburu anjing, rusa, dan sebagainya, aku selalu merasa kasihan. Meskipun aku mengatakan ini dengan suara gemetar, aku selalu merasa ini adalah karma. Kakek tidak fokus pada Paman Li. Entah apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia baru bereaksi. Apa katamu? Ada harimau mati di samping harimau emas? Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata kakek. Iya, harimau besar itu sangat indah, tapi juga sangat menakutkan. Setelah itu, kakek menarikku dan berlari. Merasa terbebani, dia membuang keranjang jamur yang kupetik. Kakek sudah berusia 60 tahun, tapi saat ini dia berlari secepat angin sambil menarikku. Gawat, gawat, benda itu bukan harimau. Asap mengepul dari cerobong asap setiap rumah. Melihat suasana ini, ketakutanku mulai mereda. Saat ini, nenek mungkin sedang menyiapkan makan malam. Saat kami pergi, nenek baru saja menyembelih seekor ayam.
Katanya makan malam nanti nunggu aku pulang bawa jamur buat masak ayam jamur. Ngebayanginnya aja aku udah ngiler. Nggak ada yang lebih enak dari itu. Sampai di rumah, kakek mendobrak pintu yang setengah terbuka. Belum juga sempat ambil napas, dia langsung teriak ke nenek. Dengan suara keras dia memanggil, "Nenek tua, cepat sembelih semua ayam di rumah." Nenek yang mendengar itu dengan kesal berlari keluar dari dapur. "Satu ayam yang lagi dimasak ini belum cukup buat kamu apa? Ini bukan lebaran, bukan juga hari raya. Masa langsung disembelih semua? Kenapa? Gak mau makan lagi besok?" Melihat kakek terengah-engah, nenek memutar bola matanya ke arah kakek. "Kenapa? Kesambet setan lapar? Satu ayam ini belum cukup buat kita makan?" Selagi kakek masih terengah-engah dan belum bisa bicara, nenek kembali berkomentar, lalu berbalik hendak kembali ke dapur. Ini lebih serius daripada kesambet setan. Langkah nenek terhenti, badannya berbalik. Dengan agak tegang, dia menatap kami berdua. Xiao Zuo diganggu macan, sambil berkata, "Kakek menarikku mendekat." Dengan cepat, dia melucuti pakaianku. Setelah mendengar perkataan kakek, ketakutan terpancar di mata nenek. Sudut bibirnya berkedut tanpa henti. Ekspresinya seperti orang yang sedang menghadapi bencana besar. "Gimana ini?" sambil memukul pahanya, dan dengan suara seperti akan menangis. Nenek sepertinya akan segera meraung. Kakek menenangkan diri dan menginstruksikan nenek, "Sebentar lagi, kamu ambil api dari bawah tungku. Bakar baju anak ini." Lalu kakek menempatkanku di bak mandi besar di halaman dan terus-menerus menyiramku dengan air dari kepala sampai kaki. Setelah dia membersihkan kotoran macan dari tubuhku, dia masih belum berhenti. Dia mengosongkan bak mandi besar dan terus membersihkan tubuhku. Ku suka bermain air. "Kek, macan itu apa?" Aku menangkupkan air yang disiramkan kakek dengan kedua tanganku, dan memercikkannya ke tubuh kakek sambil bermain-main. Tapi hari ini, kakek sama sekali tidak seperti biasanya. Dia tidak bermain denganku, wajahnya muram, dan sepertinya tidak berminat untuk menjelaskannya kepadaku. Saat itu, nenek keluar sambil membawa api. Dia akan membakar bajuku. Aku panik. "Nek, ini baju baru yang dibelikan ayah dari kota. Baru sekali dipakai. Jangan dibakar." Sambil berkata begitu, aku hendak merebut bajuku. Tapi kakek menarik leherku dan menyeretku. "Kembali, bocah nakal. Kamu gak mau hidup lagi ya?" Saat berbicara, tangan kakek tidak berhenti bergerak. Dia menyabuni seluruh tubuhku lagi. Aku melihat baju yang baru kupakai sekali terbakar. Di api kecil yang menyala. Hatiku sedih, dan mengerahkan seluruh tenagaku. Detik berikutnya aku akan menangis keras. Barulah kakek menjelaskan kepadaku, pasti ada harimau yang paling buas dan sangat ganas. Yang disimpulkan dari deskripsiku, kejadian di gunung itu adalah harimau yang menemukan ibunya dan saudaranya untuk balas dendam. Seberapa ganas harimau itu, kakekku bilang. Bahkan setelah mati, takkan ada satu tulang pun yang utuh. Begitu harimau mengincar sesuatu, ia tak akan berhenti sampai mati. Kata-kata kakek membuatku lupa kalau aku ingin menangis. Lebih tepatnya, aku ketakutan. Tapi meskipun begitu, aku masih merasa kasihan pada harimau itu. Baru lahir sudah ditinggal ibunya. Hidungku terasa perih. "Kakek, kita sudah kembali ke desa. Perjalanan sejauh ini, apa harimau itu bisa menemukan kita?" Aku bertanya pada kakek dengan sedikit harapan. Tapi segera. "Aku sudah bilang hari ini terasa aneh. Ada harimau mati di gunung. Kau lihat ada satu lagi yang tergeletak di tanah. Biasanya, saat bertemu harimau, meskipun mencari kotorannya, tidak akan semudah itu. Yang kau oleskan ke tubuhmu itu pasti kotoran ibu atau saudara harimau itu." Penciuman harimau sangat tajam. Nenek menambahkan air ke bak mandi berkali-kali. Kakek memandikanku berulang kali. Pakaianku juga sudah dibakar menjadi abu, mengeluarkan sedikit asap hitam. Suasana sangat mencekam. Kalau tidak terkena kotoran harimau, mungkin tidak apa-apa. Tapi karena sudah terkontaminasi bau harimau, harimau itu pasti tidak akan melepaskanmu. Takut aku kedinginan. Nenek terisak. "Kakek, Xiao Zuo kita tidak boleh kenapa-napa. Kau harus memikirkan cara." Saat itu, tangisan nenek membuat kakek kesal. Aku hanya mendengarnya mendengus tidak sabar. Menangis terus, menyerah saja. Hanya ada 2 bangkai harimau di gunung. Seharusnya masih ada satu lagi yang belum terselesaikan. Kita masih punya waktu untuk bersiap. Kakek menyuruh nenek mengeringkanku dengan spray dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah selesai, dia membawaku ke dapur dan seluruh tubuhku diolesi abu dasar panci, untuk menghilangkan sisa bau kotoran harimau di tubuhku. Tangan nenek dingin, telapak tangannya yang penuh kapalan karena kerja keras, digosokkan ke tubuhku berulang kali. Saat itulah aku menyadari keseriusan masalah ini. Setelah semua ini selesai, nenek mengikuti instruksi kakek, dan menyembelih semua ayam dan bebek yang dipelihara di kandang. Lalu ditusuk ke tongkat pemanggang, dan diletakkan di pintu depan. 1 tusuk di setiap sisi pintu. Aku meringkuk di depan, membungkus seluruh tubuhku dengan selimut tipis. Berusaha merasa sedikit lebih aman. Entah kapan kakek keluar rumah. Hari sudah benar-benar gelap. Ketika kakek bergegas pulang. "Kau dari mana saja?" nenek bertanya dengan nada kesal. Setelah menyambut kakek masuk, mereka berdua segera menutup gerbang besi halaman.
Aku menyuruh seseorang pergi ke kota untuk memberi kabar pada ayah Xiao Zuo. Sembunyi begini bukan jalan keluar. Aku mengintip dari jendela, mendengarkan percakapan kakek dan nenekku. Meskipun aku tidak bisa melihat ekspresi mereka, tapi dari nada suara kakek yang berat, aku tahu kali ini aku benar-benar membuat masalah besar. Malam ini, harimau itu mungkin tidak akan turun gunung. Masih ada satu harimau lagi yang belum dibunuh. Yang terpenting adalah besok malam. Selama kita bisa melewati besok malam, kita tunggu ayah Xiao Zuo kembali dan membawanya ke kota, bersembunyi untuk sementara waktu, maka kita akan selamat. Semoga Xiao Zuo kita baik-baik saja. Nenekku menangkupkan kedua tangannya dan berdoa. Setelah semua kekacauan ini, nenekku tidak sempat memasak. Dia membawa baskom ke dalam kamar, dan meletakkannya di atas dipan. Kami, kakek, nenek, dan aku, duduk mengelilingi baskom berisi mentimun dan tomat yang baru dicuci. Saat ini, tidak ada yang berselera makan. Kami hanya bisa mengganjal perut dulu. Aku mengambil sepotong mentimun dan memasukkannya ke dalam mulutku. Baru kugigit sedikit, belum sempat aku kunyah. Kami mendengar raungan binatang buas dari luar. Raungan itu belum pernah kudengar sebelumnya. Seperti auman harimau, atau seperti auman singa. Gawat, bagaimana makhluk itu bisa sampai di sini begitu cepat? Kakekku langsung berdiri. Dia meletakkan tomat yang baru digigitnya 2 kali di atas meja. Wajahnya menegang. Pak Tua, bukankah kau bilang harimau itu tidak akan datang malam ini? Melihat kejadian tidak sesuai dugaan kakekku, nenekku juga langsung panik. Dia memelukku erat-erat. Tidak masuk akal, masih ada satu harimau lagi yang belum terbunuh. Bagaimana bisa ia datang ke sini begitu cepat? Kakekku mondar-mandir dengan cemas. Raungan aneh dan mengerikan itu terdengar semakin dekat, memekakkan telinga. Aku merasa pintu besi rumah kami yang sudah tua tidak akan tahan terhadap satu cakar harimau itu. Terbayang kejadian pembantaian Li, si pemburu. Aku langsung panik dan menangis sejadi-jadinya. Kakek, nenek, aku tidak mau mati. Setengah mentimun di tanganku jatuh ke dipan. Jangan menangis, diam. Setelah membentakku, nenekku menutup mulutku rapat-rapat. Lalu, dia seperti tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada kakekku, gawat, Xiao Ma, yang selalu berburu bersama Li, hari ini berhasil memburu seekor harimau, dan mengundang orang-orang desa untuk makan bersama di rumahnya. Aku pikir Xiao Zuo ingin makan ayam, jadi aku mau memasak ayam untuknya dan tidak ikut. Sudah tua begini, sekejap saja aku lupa. Nenekku berbicara dengan nada menyesal. Apa mungkin harimau itu menuju ke rumah Xiao Ma? Hari ini banyak orang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar perkataan nenekku, saat itu aku berpikir untuk mengingatkan semua orang agar berhati-hati hari ini. Kunci pintu dan jendela, tapi beberapa rumah tidak ada yang menjawab. Mata kakekku yang keruh meredup, seperti sedang berkabung. Biasanya, bahkan dengan banyak orang, mereka bukan tandingan harimau gunung. Ini sudah takdir, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya desa kita akan celaka malam ini. Seperti yang kakek dan nenek duga, auman harimau gunung secara bertahap menuju ke arah barat desa. Menjauh, arah itu adalah rumah Paman Ma. Melihat aku diam, nenek melepaskan mulutku. Aku baru punya kesempatan untuk menyela. Jika harimau gunung itu membunuh orang-orang di desa, apakah ia tidak akan membunuhku? Bukannya aku berdarah dingin, tapi saat itu aku masih kecil, tidak mengerti apa-apa, jadi aku bertanya seperti itu. Kakekku juga tidak yakin. Dia menghela nafas berat, dan berkata, semoga begitu. Kami bertiga, kakek, nenek, dan aku, berkumpul di gubuk kecil dengan hati yang berat. Kakiku sudah mati rasa. Rumah Paman Ma agak jauh dari rumahku. Tapi entah bagaimana, aku masih bisa samar-samar mendengar suara ratapan yang memilukan. Entah itu sugesti atau bukan. Tidak tahu jam berapa sekarang. Yang jelas langit sudah gelap gulita. Tidak ada bintang yang terlihat di langit. Aku terbangun oleh suara berderit pintu besi besar rumahku. Tiba-tiba aku terlonjak dari pelukan nenek. Untungnya, saat membuka mata, aku melihat kakekku memegang sekop besi, menjagaku. Kecemasanku sedikit mereda. Kali ini, kakek dan nenek tidak berbicara. Meskipun saling bertatapan tanpa kata, aku menebak itu pasti harimau gunung. Ia tidak mengampuniku setelah mengobrak-abrik rumah Paman Ma seperti yang kuharapkan, melainkan langsung menuju ke arahku. Aku membuka mulut ingin berbicara, tapi nenek meletakkan jari telunjuknya di depan mulutku, dan memelukku lebih erat. Suara benturan dari luar terus terdengar. Seperti yang dikatakan kakek, harimau gunung itu ganas. Ia adalah makhluk yang tangguh, mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras. Ia seperti tidak merasakan sakit, bertekad untuk mendobrak pintu. Pintu besi rumahku tertanam di dinding bata merah. Aku bahkan bisa mendengar benturan keras itu, menyebabkan dinding bata mengendur dan terus-menerus runtuh. Suara pecahan bata, oman, dan benturan tak henti-hentinya terdengar. Saat itu, jantungku berdebar kencang. Rasanya setiap benturan harimau gunung mengenai jantungku. Kakek, kalau terus begini, pintu besi kita akan hancur. Setiap kali harimau gunung menabrak pintu, tubuh nenek bergetar tanpa sadar. Namun, setelah nenek mengatakan itu,
Suara di luar tiba-tiba berhenti. Pergi, suara nenek sangat pelan. Dia menoleh keluar jendela. Di luar gelap gulita, tidak ada yang terlihat. Tidak semudah itu, kakek tidak lengah sedikit pun. Memegang sekop, dia berjalan ke ruang luar. Dia membuka pintu sedikit, mencoba mengamati situasi di luar. Namun, tidak ada suara lagi dari luar gerbang besi. Kakekku pun memberanikan diri untuk perlahan-lahan merangkak ke halaman. Tiba-tiba aku mendengar raungan macan tutul yang memilukan. Suaranya begitu menyayat hati hingga telingaku terasa gatal. Kakekku segera mundur kembali ke dalam rumah dan menutup pintu kamar tempatku dan nenek berada. Dia sendirian menjaga ruang tengah. Seolah-olah dia sudah siap untuk bertarung sampai mati. Aku dan nenekku bahkan tidak berani bernapas. Entah berapa lama setelah raungan itu, tidak ada suara lain yang terdengar dari luar pintu. Kakekku tetap berjaga di luar. Sampai ayam berkokok di rumah tetangga. Hari pun mulai terang, barulah dia membuka pintu dan masuk. Hanya dalam semalam, terlihat jelas kelelahan di wajah kakekku. Kakek berkata, macan tutul itu kemungkinan mulutnya tertusuk tongkat saat makan ayam. Lalu kembali ke hutan. Seharusnya dia tidak akan kembali di siang hari. Kakekku menatapku, dan sepertinya ada air mata di matanya. Meskipun kakek tidak banyak bicara, aku tahu. Kakek menyandarkan sekop di samping tempat tidur, lalu mengambilku dari gendongan nenek. Dia mengangkatku dari tempat tidur, dan bilang akan memandikanku, agar aku bisa tidur nyenyak di siang hari. Hanya perlu bertahan 1 malam lagi, sampai ayahku menjemputku ke kota, maka aku akan benar-benar aman. Namun, begitu kakekku menggendongku ke bak besar berisi air hangat, suara duka cita berturut-turut terdengar dari pintu. Di desa kami, acara duka dan suka selalu dibantu bersama. Hanya sebentar, sudah ada 3 rombongan yang mengetuk pintu. Kakekku meminta nenek untuk membantuku membersihkan abu tungku di tubuhku, lalu pergi ke arah barat. Kami belum makan banyak sejak kemarin. Setelah nenek memandikanku, aku memakai baju dan bersiap untuk makan. Lalu nenek pergi ke dapur. Namun, saat itu aku masih kecil dan suka bermain. Setelah berpakaian, aku tertarik pada gerbang besi besar yang dirusak macan tutul kemarin. Banyak pecahan batu bata berserakan di dekat gerbang. Nenek belum sempat membersihkannya. Saat sampai di pintu, aku mencium bau darah yang sangat menyengat. Aku mengintip keluar, dan melihat jalan tanah di luar telah berubah menjadi hitam. Tinggal di pedesaan, aku sudah terbiasa melihat penyembelihan babi dan kambing dengan darah yang berceceran di mana-mana. Tanah yang terkena darah akan berubah menjadi hitam. Jadi, meskipun masih kecil, aku tahu bahwa jalan yang panjang ini sepenuhnya tergenang darah. Berapa banyak darah ini? Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku mengikuti jejak darah hitam itu keluar. Hari ini, teman-temanku tidak ada satupun yang keluar rumah. Seluruh desa terasa sunyi. Sesekali ada penduduk desa yang lewat dengan terburu-buru. Tapi tidak seperti biasanya. Mereka tidak menggodaku atau menyapaku, melainkan bergegas dari rumah ke rumah untuk menyampaikan kabar duka. Semakin ke arah barat desa, warna tanah berdarah semakin pekat. Dari hitam menjadi merah kehitaman. Aku terus berjalan dengan kepala tertunduk. Bahkan napasku melambat karena tegang. Saat itu, aku berlari kecil ke depan dan mengambil ketapel. Bukankah ini mainan yang selalu dibawa oleh tetanggaku, Dacuan? Biasanya dia sangat menyayanginya. Bahkan untuk meminjamnya sebentar saja dia tidak mau. Kok bisa tertinggal di sini? Saat aku berdiri dan melihat ke atas, aku melihat setengah lengan menyembul dari rerumputan di pinggir jalan. Anak ini paling suka mengerjai orang, Dacuan. Beberapa waktu lalu, Dacuan memanjat pohon untuk mengambil sarang burung. Lengannya tergores cukup besar. Aku mengenali bekas lukanya itu. Aku pikir Dacuan diam-diam keluar untuk bermain. Tanpa curiga aku mendekati Dacuan. Dacuan tidak menjawab, dan setelah aku mendekat, aku baru menyadari, tidak ada Dacuan di sana. Yang tergeletak di rerumputan, hanya setengah lengan saja. Dagingnya robek, membentuk luka putus sebesar gelas anggur. Bercak darahnya sudah menghitam. Rasa takut yang naluriah membuat tubuhku seketika lemas. Aku terjatuh berlutut di tanah. Bahkan lupa bernapas sampai 3 atau 4 detik kemudian. Aku baru tersadar, dan menangis terseduh-seduh hingga sesak napas. Aku membuang ketapel yang kupegang. Tak berani lagi tinggal di sana. Sambil menangis aku berlari ke rumah Paman Ma untuk mencari kakekku. Karena kakiku lemas akibat ketakutan. Di jalan yang tak jauh itu aku terjatuh 2 kali. Akhirnya sampai di depan rumah Paman Ma. Sambil menyeka air mata, aku memanggil nama kakekku, Ma. Di depan rumah Paman Ma banyak orang berkumpul, tua dan muda. Semuanya laki-laki. Aku masuk ke halaman. Saat aku menemukan kakekku, pemandangan di depanku membuatku langsung pingsan. Aku pingsan karena ketakutan. Bocah bau, bangun, bangun. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?